Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Yuk kita simak penjelasannya. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Untuk setiap X dan P adalah elemen bilangan real dan P lebih besar dari 0 berlaku. Yang pertama, mutlak X kurang dari sama dengan P, artinya min P kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P. Yang kedua, jika ada mutlak X kurang dari P, artinya min P kurang dari X kurang dari P. Yang ketiga, jika ada mutlak X lebih besar dari sama dengan P, artinya X lebih besar dari sama dengan P atau X kurang dari sama dengan P. Yang keempat, jika ada mutlak X lebih besar dari P, maka artinya X lebih besar dari P atau X kurang dari min P. Pada pembelajaran kali ini, saya akan memberikan contoh pertidaksamaan nilai mutlak sebanyak 6 tipe soal. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak ini mempunyai berbagai tipe macam soal. Sehingga ketika kalian mengerjakan soal pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus jeli soal tipe manakah yang sedang kalian hadapi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Nomor 1 di sini ada: tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X min 3 kurang dari 9 adalah titik-titik. Oke teman-teman, kalau kita mau mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak itu yang pertama kita perhatikan adalah tandanya ya, tanda pertidaksamaannya. Oke, tanda pertidaksamaannya. Oke, sebelum kita masuk ke jawabannya ya teman-teman, sedikit penjelasan. Jadi contoh soal nomor 1 ini adalah contoh pertidaksamaan nilai mutlak yang paling sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena di sini ada di dalam nilai mutlak di sini suatu aljabar ya. Kemudian di hasil nilai mutlaknya ini bentuknya langsung angka. Ya. Ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang paling mudah. Nanti di soal-soal berikutnya ini bisa saja hasilnya ini bukan langsung angka. Ya, bisa jadi nilai mutlak juga hasilnya. Oke, jadi kita pelajari bertahap ya. Kita pelajari dari yang paling mudah terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke jawabannya ya. Oke, kita perhatikan di sini ketika kita mau mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak, kita lihat di sini bentuk paling sederhana ya. Kemudian kita perhatikan adalah tanda pertidaksamaannya. Pertidaksamaan itu kan ada banyak, ada kurang dari sama dengan, ada besar dari sama dengan. Oke, di sini yang kita punya adalah tandanya kurang dari. Kalau dia kurang dari, artinya kita dapat menggunakan aturan yang saya sebutkan pada nomor 2 tadi ya. Aturan yang saya sebutkan nomor 2 tadi itu adalah jika, saya tulis saja ya, jika ada mutlak X itu kurang dari P, artinya itu min P kurang dari X kurang dari P, gitu ya. Kalau lupa di pause dulu videonya, back lagi ke yang tadi ya. Oke, kalau udah teman-teman, di sini ada mutlak X kurang dari P, artinya min P kurang dari X kurang dari P. Nah, yang jadi mutlak X itu pada soal yang kita punya itu siapa ya? Ya, yang jadi mutlak X di sini adalah ini nih, aljabar yang ada di dalam mutlak itu, atau bilangan yang ada di dalam mutlak. Bilangan yang ada di dalam mutlak itu adalah 2X min 3. Sedangkan yang jadi P-nya itu siapa ya? Yang jadi P-nya itu adalah hasil dari pertidaksamaannya. Hasil dari pertidaksamaannya itu adalah 9. Jadi 9 di sini sebagai P dan 2X min 3 itu sebagai X, gitu kan? Oke. Kalau sudah di sini, sekarang kita tinggal menyusun ya. Susunannya tadi itu adalah min P kurang dari X kurang dari P. Min P berarti 9 dikali min, artinya min 9 gitu ya. Kurang dari X. X-nya tadi siapa? X-nya itu adalah ini yang di dalam nilai mutlak. Jadinya 2X min 3 gitu kan. Kemudian tandanya kurang dari lagi. Dan P-nya adalah 9. Jadi tinggal kita tulis 9. Oke. Kalau sudah kita susun sampai di sini teman-teman, ya. Ini ada 3 ruas nih. Ada ruas yang kanan, kemudian yang tengah, dan ada yang kiri ya. Nah, kita fokus pada ruas yang tengah. Ya, ruas yang tengah di sini adalah 2X min 3.
2x min 3 ini teman-teman, kita akan rubah bentuknya menjadi x saja ya. Jadi nggak 2x min 3 ini, tapi bentuknya x aja ya. Tapi gimana tuh caranya? Jadi langkah pertama teman-teman, kita hilangkan angka yang mengikuti 2x ini teman-teman. Angka yang mengikuti 2x ini adalah min 3 ya kan, di sini ada min 3 ya. Jadi kita akan hilangkan angka yang mengikuti 2x ini teman-teman ya. Min 3 itu kalau kita hilangkan gimana caranya ya? Gimana cara menghilangkan min 3? Iya, cara menghilangkan min 3 adalah menjumlahkan dengan 3 atau menambahkan dengan 3. Sehingga setiap ruas ini kita tambahkan dengan 3 ya. Kita tambahkan dengan 3. Min 9 ditambah 3 kurang dari 2x min 3 ditambah 3 kurang dari 9 ditambah 3. Oke, sampai sini paham ya? 3 tadi dapat dari mana? Saya ulangi lagi. 3 itu dapat dari kita akan menghilangkan min 3 ya tadi ya. Kita akan menghilangkan angka yang mengikuti 2x ini. Angka yang mengikuti 2x ini pada soal yang kita punya adalah min 3. Sehingga kita akan menghilangkan min 3. Min 3 ini dapat kita hilangkan dengan cara menambahkan dengan 3. Kalau seandainya di sini min 4, berarti cara menghilangkannya adalah kita tambahkan dengan 4. Artinya setiap ruas kita tambahkan dengan 4 gitu. Paham ya? Jadi plus 3 ini menyesuaikan dengan soalnya. Oke, paham? Kalau sudah, tinggal kita operasikan. Min 9 ditambah 3 itu adalah min 6. Adalah min 6 kurang dari 2x. Min 3 ditambah 3 itu 0 ya. Jadi sisanya tinggal 2x karena ini habis. Kemudian kurang dari 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 itu adalah 12. Oke. Kalau sudah kita masih fokus pada ruas yang tengah. Ruas yang tengah tadi kita akan membuat dia menjadi x saja ya. Sedangkan di sini yang kita punya ruas tengahnya ini masih dalam bentuk 2x. Oke. Sama seperti tadi. Berarti kita harus merubah 2x-nya ini menjadi x. Gimana tuh caranya? Ditambah, dikurang, apa dikali atau dibagi itu kira-kira biar 2x-nya berubah jadi x. Iya. Caranya adalah dengan cara membagi 2 karena 2x kalau dibagi 2 itu sisanya tinggal x ya. Sehingga setiap ruas ini kita bagi dengan 2. Oke, setiap ruas kita bagi dengan 2. Jadi min 6 dibagi 2 itu adalah min 3, kurang dari 2x dibagi 2 itu adalah x, kemudian kurang dari 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Tuh, inilah hasilnya. Gitu ya teman-teman. Jadi ingat ini pembaginya 2 dan plus 3 ini menyesuaikan soal. Jadi bukan bentuk bakunya ya, tapi menyesuaikan soal sehingga soal tersebut membentuk seperti ini. Ya, membentuk x-nya ini sendirian. Sehingga pada nomor 1 nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x min 3 kurang dari 9 adalah min 3 kurang dari x kurang dari 6. Itulah hasilnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, di sini nilai x yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2x min 1 lebih besar dari 3 adalah titik-titik gitu ya. Oke, kita periksa lagi nih. Di sini ada pertidaksamaan nilai mutlak, ada mutlak, kemudian langsung tanda pertidaksamaannya, kemudian langsung hasilnya. Hasilnya pun berupa angka di sini ya. Jadi soal nomor 2 ini juga termasuk soal yang sederhana dalam pertidaksamaan nilai mutlak ya. Karena dia yang seperti yang saya katakan tadi, nilai mutlak dia langsung hasilnya. Hasilnya juga dia langsung bentuknya angka dan tidak ada angka yang mengikuti nilai mutlak ini ya. Cuman bedanya pada soal nomor 2 ini adalah ya, pembedanya adalah tandanya. Kalau tadi itu tandanya kurang dari ya kan? Sekarang pada soal nomor 2 ini tandanya besar dari ya. Seperti yang saya katakan tadi, soal nilai mutlak ini punya tipe-tipe yang berbeda. Kalau dia lebih besar dari, artinya itu kita dapat mengerjakan dengan cara menggunakan aturan nomor 4 seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Aturan nomor 4 tadi yang saya sebutkan adalah jika ada mutlak x lebih besar dari P, artinya ya, artinya itu adalah x lebih besar dari P atau x kurang dari min P gitu ya. Nah, x-nya itu adalah bilangan yang ada di dalam mutlak, P-nya itu adalah hasil dari nilai mutlaknya ini ya. Bisa ya, hampir sama seperti nomor 1 tadi. Oke, sekarang tinggal kita susun ya. Kita susun kayak ini, yang ini x, kita susun satu-satu. Di sini x lebih besar dari P, x-nya itu adalah 2x
min 1 lebih besar dari P. P-nya itu adalah 3. Atau X-nya 2X min 1 lebih kecil dari min P. P-nya itu adalah 3. Jadi min 3 gitu. Bisa ya? Oke, tinggal kita operasikan nih kalau sudah di tahap sekarang. Di tahap ini. 2X min 1 ini bisa pindah ruas ya, pindah ruas ke seberang jadi lebih besar dari 3 ditambah 1. 2X itu lebih besar dari 4 sehingga X lebih besar dari 4 dibagi 2. X lebih besar dari 2 gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan ke yang atau ini ya, yang X kurang dari min P. Oke, jadi 2X min 1 lebih kecil dari min 3. Jadinya 2X kurang dari min 3, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. 2X kurang dari min 3 ditambah 1 itu min 2. X kurang dari min 2 dibagi dengan yang ini, dibagi dengan 2X kurang dari min 1. Sehingga hasilnya itu adalah X lebih besar dari 2 atau X kurang dari min 1. Itulah hasilnya. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Contoh soal nomor 3 ini adalah tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X min 1 lebih besar dari mutlak X plus 4 adalah titik-titik gitu ya. Oke teman-teman, kita periksa di sini. Di ruas yang sebelah kiri ya, di ruas yang sebelah kiri ada mutlak 2X min 1. Berarti ini sebagai X ya kan? Kemudian hasilnya di sini berupa mutlak juga teman-teman. Oke. Jadi ini gimana ya caranya? Ya, jadi caranya ketika kita mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini yang ada mutlaknya, hasilnya bentuknya mutlak juga, itu caranya hampir sama seperti kita mengerjakan persamaan nilai mutlak yang ada yang hasilnya itu berupa nilai mutlak juga. Ya. Gimana ya caranya, masih ingat? Caranya itu adalah membuat permisalan. Jadi yang ini sebagai A ya, kemudian hasilnya itu sebagai B ya. Jadi berdasarkan sifat nilai mutlak itu, suatu nilai mutlak itu dapat kita kuadratkan ya teman-teman. Jadi kita misalkan yang ini sebagai A dan ruas yang sebelahnya itu sebagai B gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam suatu bentuk, yaitu A plus B dikali dengan A min B. Penjelasannya itu hampir sama seperti yang saya jelaskan pada saat persamaan nilai mutlak ya, asalnya dari sana. Oke, sekarang kita langsung gunakan saja ya. Kita langsung gunakan A plus B dikali dengan A min B. A-nya itu yang 2X min 1 dan B-nya itu adalah X ditambah 4 gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita operasikan. Ya. A plus B berarti yang ini 2X min 1 ditambah X plus 4 gitu ya. Seperti halnya menjumlahkan aljabar ya teman-teman. Jadi kalau menjumlahkan aljabar di sini kan ada x nih, hanya bisa kita jumlahkan terhadap suku-suku yang bersesuaian. Jadi yang X hanya dapat kita jumlahkan dengan yang X, yang tidak punya X juga hanya dapat kita jumlahkan dengan yang tidak punya X gitu ya. Jadi 2X ditambah X itu adalah 3X gitu kan. Oke, kemudian min 1 ditambah plus 4 itu adalah plus 3. Oke, sekarang kita udah dapet nih untuk hasil A plus B nya, yaitu 3X plus 3. Kemudian kita sekarang tinggal cari nih A min B. A min B nya berarti 2X min 1 dikurang X plus 4 ya. Sama halnya seperti tadi ya, jadi kita hanya bisa mengurangkan suku-suku yang bersesuaian. Jadi 2X dikurang X itu adalah X, kemudian min 1 dikurang plus 4 itu adalah min 5. Oke, bisa ya. Kalau sudah sampai di tahap seperti ini teman-teman, kita tinggal cari nilai X-nya. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Oke, kita cari. Jadi nilai X1-nya itu adalah 3X, yang ini ya. Jadi kita 3X ditambah 3 sama dengan 0 ya. 3X itu sama dengan 3-nya pindah ruas, jadi min 3X sama dengan min 3 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah min 1. Paham ya? Selanjutnya kita cari X keduanya. Jadi X min 5 dapat dari sini sama dengan 0
X itu sama dengan min 5-nya pindah ruas. Min 5 pindah ruas, jadinya plus 5 atau 5. Sehingga teman-teman kita udah dapet nih X-nya yaitu min 1 dan 5. Langkah berikutnya adalah kita membuat interval ya. Jadi langkah pertama kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Untuk mengisi garis bilangan ini adalah X yang sudah kita cari tadi ya. Yang sudah kita cari yaitu min 1 dan 5. Oke, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman tinggal kita lihat nih tanda yang kita punya tadi. Tanda yang kita punya di sini adalah lebih besar dari. Ingat, dia ada sama dengannya apa enggak? Enggak ada ya, kan dia besar dari aja, kecuali dia besar dari sama dengan. Kalau dia enggak ada sama dengannya, artinya kita membuat noktanya atau buletannya ini kosong, tidak ada arsirannya, kayak gini. Ya, kalau dia ada sama dengannya berarti arsirannya itu buletannya ini kita arsir. Oke, paham ya? Oke teman-teman, kalau sudah kita lihat ya di sini interval yang kita punya ini membentuk 3 area ya. Area pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi setiap area ini akan kita uji ya teman-teman. Kenapa kita uji? Tujuannya agar mengetahui nilainya, nilai setiap areanya. Nilainya seperti apa? Nilainya itu positif atau nilai area tersebut negatif. Oke, caranya gimana tuh? Caranya kita akan ambil sampel di setiap areanya ya. Jadi misalnya saya mau ambil area yang pertama dulu nih, yang tengah nih misalnya. Area yang tengah ini berarti terdiri dari min 1 ya kan, sampai 5. Ada min 1, kemudian ada 0, 2, 3, 4. Oke, misalnya saya mau ambil sebagai sampel, saya mau ambil angka yang ada di tengah ini 0, boleh kan? Iya, karena 0 kan masih masuk ke dalam area yang tengah ini ya. Saya misalnya mau ngambil 0 nih, 0 yang saya ambil. Jadi 0 ini akan saya masukkan ke dalam X-nya. X yang mana? Yang ini. Saya akan masukkan ke sini ya. Jadi 0 tadi ya, 3 dikali 0 itu 0, ya kan? 0 ditambah 3 itu hasilnya adalah 3. 3 itu positif atau negatif? Iya, 3 itu adalah positif. Oke. Belum sampai di situ teman-teman, masih lanjut ke yang sini ya. Jadi kita lanjut lagi, 0 karena X yang tadi saya ambil kan 0 dikurang 5, hasilnya itu adalah min 5. Min 5 itu positif apa negatif? Iya, min 5 itu hasilnya, min 5 itu adalah negatif ya teman-teman. Jadi ini positif kita kalikan dengan negatif. Positifnya tadi saya dapat dari sini, kemudian negatifnya saya dapat dari sini ya. Oke, sekarang kita cari positif dikali negatif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga area yang di tengah ini bernilai negatif. Oke, paham? Paham ya? Oke, kalau sudah teman-teman, kita akan uji daerah-daerah yang di sebelah kanan kirinya yang tengah nih teman-teman tadi. Oke, yang kanan dan yang kiri. Sama seperti hal yang tadi, kita uji ambil sampel terus kita masukin ke sini. Seperti itu ya. Tapi teman-teman, biasanya suatu interval ini biasanya tandanya selang-seling teman-teman. Jadi kalau habis negatif dia adalah positif. Kalau habis positif biasanya dia negatif. Kalau habis negatif dia positif ya. Jadi biasanya tanda yang bersebelahan itu dia selalu berlawanan ya. Karena tadi saya udah uji yang tengah ini tadi saya dapat negatif ya kan. Ya, jadi teman-teman harus uji salah satu area terlebih dahulu agar dapat menentukan area-area yang bersebelahan dengan area yang kalian uji ya. Jadi yang sebelah sini itu positif, kemudian yang sebelah sini juga nggak mungkin tandanya sama. Kalau teman-teman ragu, teman-teman boleh coba ya. Oke teman-teman, kalau sudah kita udah dapat nih nilai-nilai dari setiap area yang kita punya ya, area 1, area 2, dan area 3. Oke. Kalau sudah teman-teman, kita balik lagi ke soal. Tanda pertidaksamaannya itu apa yang ada di soal? Oke, kita lihat nih soalnya. Soalnya itu pertidaksamaannya berbentuk lebih besar, ya kan? Lebih besar. Karena pertidaksamaannya itu lebih besar, sehingga tanda yang kita ambil pada areanya itu adalah tanda yang positif, ya teman-teman. Kalau dia besar, lebih besar tandanya atau lebih besar dari, berarti area yang kita ambil itu atau daerah yang kita ambil itu daerah yang positif. Tetapi kalau di soal itu yang diminta adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, artinya daerah yang kita ambil adalah daerah yang bernilai negatif.
Oke, teman-teman, karena di soal yang diminta itu adalah lebih besar, sehingga daerah yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaian atau sebagai nilai X-nya itu adalah daerah yang mempunyai nilai positif. Oke, jadi yang ini ya. Yang ini sini, kemudian ini juga. Oke, begitu kan? Oke, sekarang tinggal kita tulis nih. Tinggal kita tulis ke dalam bentuk X kurang dari atau X lebih besar dari ya. Jadi kalau ini kan masih dalam bentuk gambar atau dalam bentuk interval ya. Oke, sekarang kita tulis sehingga X-nya itu di sini ada min 1. Oke, dia min 1 ya, tapi tandanya apa nih kira-kira? Oke, teman-teman, di sini ada min 1, kemudian arahnya dia ke kiri. Kalau dia arahnya ke kiri, artinya tandanya itu kurang dari, gitu ya. Jadi X kurang dari min 1. Kemudian yang di sebelah sini, teman-teman, ada X, kemudian ada 5 nih. Oke, kita lihat di sini tandanya, atau arahnya di sini mengarah ke kanan. Kalau dia arahnya ke kanan, artinya tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar. Sehingga nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X min 1 lebih besar dari mutlak X plus 4 itu adalah X kurang dari min 1 atau X lebih besar dari 5. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 dikali mutlak X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X plus 2 adalah titik-titik. Oke, teman-teman, ini soal mirip ya seperti soal nomor 3. Iya, pembedanya apa di sini? Pembedanya hanya ada angka yang ini nih. Ada angka yang mengalihkan terhadap mutlak X min 1. Kemudian tandanya yang bedanya adalah tanda ini, pertidaksamaannya. Oke. Jadi teman-teman, caranya hampir sama seperti nomor 3, hanya saja kita harus mengalihkan angka ini dulu teman-teman ke dalam mutlak yang ini. Oke, jadi langsung kita kerjakan ya. Dijawab. Oke, kita kalikan dulu nih. Jadi kita tulis dulu ya soalnya ya. 2 dikali X min 1, kemudian kurang dari mutlak X plus 2. Gini ya. Oke, kita kalikan dulu. Jadi 2 dikali X itu adalah 2X. Kemudian 2 dikali min 1 itu min 2. Oke, dia masuk ke dalam mutlak. Kurang dari sama dengan X, mutlak X ditambah 2. Oke, teman-teman, ini udah mirip ya seperti contoh soal nomor 3 tadi. Kalau sudah, tinggal kita misalkan. Yang sebelah sini sebagai A, dan yang ini sebagai B. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita susun seperti yang tadi. Jadi kita susunnya A plus B dikali A min B. Gitu kan? Oke, yuk kita cari dulu yang A plus B. Jadi yang ini 2X min 2 ditambah dengan X plus 2. Sama halnya seperti tadi, hanya bisa kita jumlahkan terhadap suku-suku yang bersesuaian ya. Jadi 2X ditambah X itu adalah 3X. Kemudian min 2 ditambah 2 itu adalah 0 ya, atau boleh ditulis boleh tidak. Ini deh. Plus 0. Boleh ditulis boleh enggak ya. Kemudian kita cari yang A min B. A min B berarti yang ini 2X dikurang X itu adalah X. Kemudian min 2 dikurang plus 2 itu adalah min 4. Gitu kan? Oke, kalau udah teman-teman tinggal kita cari nilai X-nya. Kita cari nilai X yang ini dulu ya. 3X plus 0 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. 0 dibagi 3 itu 0 gitu ya. Kemudian kita cari nilai X yang kedua. Nilai X yang kedua itu adalah X min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4 pindah ruas. Min 4 pindah ruas menjadi 4. Sehingga X yang sudah kita dapat itu adalah 0 dan 4. Kemudian tinggal kita buat intervalnya ya teman-teman. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan X yang sudah kita dapat tadi ya, yaitu 0 dan 4. Gitu ya teman-teman. Kemudian tinggal kita tentukan noktanya atau bulatannya. Kita tentukan bulatannya. Dia diarsir atau tidak itu bergantung terhadap pertidaksamaan yang ada di soal. Yang ada di soal yang kita punya pada soal nomor 4 ini adalah kurang dari sama dengan. Ingat ya teman-teman, ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya artinya bulatannya ini atau noktanya ini diarsir. Oke, bisa ya membedakannya. Oke teman-teman, kalau sudah
Tinggal kita tentukan nilai dari setiap ruasnya atau nilai dari setiap areanya. Bernilai positifkah atau area tersebut bernilai negatif gitu ya. Dengan cara seperti tadi, kita ambil sampel di setiap areanya. Teman-teman terserah mau ambil sampel yang di sebelah mana untuk mengujinya. Misalnya saya akan ambil yang tengah lagi ya. Misalnya saya ambil yang tengah, di sini ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Misalnya saya mau ambil sampel 2 deh. 2 kan ada di sini ya. 2. Misalnya saya mau ambil sampel 2. 2 berarti 2 ini sebagai X-nya. Kita masukkan ke dalam sini ya. Misalnya 2 dikali 3 yaitu 6. 6 itu berarti positif ya. Positif. Ya kan, 6 itu positif. Kemudian 2, karena X-nya tadi saya ambil 2, jadi 2 dikurang 4 itu hasilnya adalah min 2. Min 2 itu nilainya min, yaitu jadi plus dikali min. Plus dikali min itu hasilnya adalah min. Sehingga daerah yang tengah ini bernilai negatif. Kebetulan nilainya sama seperti nomor 3 tadi teman-teman. Tapi di setiap soal itu nggak selalu sama ya teman-teman. Nggak semua soal itu daerah tengahnya itu nilainya negatif. Sehingga teman-teman memang harus menguji coba area yang soal yang teman-teman sedang hadapi ya. Paham ya? Oke teman-teman, kalau sudah sama halnya seperti yang saya katakan tadi, jadi tanda yang di sebelahnya atau area yang di sebelahnya itu biasanya berlawanannya. Jadi kalau yang ini min berarti yang sebelah kanannya itu positif, yang di sebelah kirinya juga positif gitu. Bisa ya? Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat lagi tanda yang ada di soal. Tanda yang ada di soal ini adalah kurang dari, sama dengan. Ingat teman-teman, kalau dia tandanya kurang dari sama dengan, maka daerah yang kita ambil itu adalah daerah yang bernilai negatif. Jadi yang di sebelah sini nih yang kita ambil. Oke, gitu ya. Nih berarti daerahnya dari 0 sampai dengan 4. Ya udah deh, tinggal kita tulis deh. Berarti dia kan di tengah-tengah nih ya, dari 0 sampai 4. Berarti kalau kita tuliskan, sehingga X itu kurang dari, ini buletannya dia penuh sehingga kurang dari sama dengan 4, kemudian kurang dari sama dengan 0. Sehingga nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 dikali mutlak X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X plus 2 adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Itulah hasilnya. Kita masuk ke contoh soal nomor 5 ya. Oke teman-teman, contoh soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari 7 adalah titik-titik. Oke teman-teman, jadi kalau ada tipe soal yang seperti ini ya, mutlaknya ada di tengah, sedangkan kanan kirinya itu berupa angka ya teman-teman. Jadi kita mengerjakannya itu 2 kali teman-teman. Yang pertama itu persis seperti soal, yang kedua itu seperti soal, hanya saja kanan kirinya itu kita kalikan dengan negatif. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita selesaikan persis seperti soalnya, jadi 3 kurang dari, tapi mutlaknya hilang ya, mutlaknya hilang sehingga X min 2 kurang dari 7 gitu ya. Kemudian yang kedua itu dia berlaku ruas kanan kirinya kita kalikan dengan negatif, jadi min 3 kurang dari ini soalnya tapi mutlaknya hilang, X min 2 kurang dari 7 dikali min berarti min 7 gitu ya teman-teman. Yuk kita kerjakan satu-satu. Oke teman-teman, jadi ini seperti halnya nomor 1 tadi teman-teman. Nih ingat bentuknya, ini seperti soal nomor 1 tapi yang sudah kita jabarkan ya kan. Jadi targetnya adalah kita harus membuat ruas yang tengah ini menjadi X saja teman-teman. Jadi tidak diikuti dengan angka lain ya. Kita fokus yang di sini dulu. Oke, di sini X min 2. Ada min 2 nih yang mengikuti X. Jadi min 2-nya ini harus kita hilangkan. Gimana tadi cara menghilangkan min 2? Iya, ditambah dengan 2. Sehingga setiap ruas kita tambahkan dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari 7 ditambah 2 gitu ya. Jadi 3 ditambah 2 itu 5 kurang dari X min 2 ditambah 2 itu sisa X saja, kemudian kurang dari 7 ditambah 2 itu hasilnya adalah 9. Atau oke, yang sebelah sini teman-teman sama juga
targetnya adalah kita akan membuat ruas yang tengah ini hanya X saja, tidak ada angka yang mengikutinya ya teman-teman. Kebetulan di sini X min 2 juga. Cara menghilangkan min 2 itu dengan cara ditambah dengan 2. Jadi setiap ruas kita tambahkan dengan 2. Sehingga min 3 ditambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari min 7 ditambah 2. Jadinya min 3 ditambah 2 itu min 1 kurang dari X, ya kan, min 2 ditambah 2 hilang ya, kurang dari min 7 ditambah 2 itu hasilnya adalah min 5. Jadi inilah hasilnya. Maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 kurang dari mutlak X min 2 kurang dari 7 adalah 5 kurang dari X kurang dari 9 atau min 1 kurang dari X kurang dari min 5. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal nomor 6 ya. Jadi di sini tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 2 kurang dari 2 dikali X min dikali mutlak X min 2 dikurang 3 adalah titik-titik gitu ya teman-teman. Jadi soal nomor 6 ini sepertinya soalnya panjang ya teman-teman ini aja. Jadi ada mutlak, kemudian hasilnya itu mutlak, masih diikuti dengan angka 2, masih juga dikurangi dengan 3 gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat soal seperti ini teman-teman, kita lihat di sini ada yang sama nggak ya teman-teman? Iya, ada yang sama teman-teman di sini. Tapi apa yang sama? Iya, yang sama itu adalah tanda mutlaknya teman-teman. Tanda mutlak yang di sebelah sini itu X min 2. Yang di sebelah ruas sebelahnya itu juga X min 2 teman-teman. Oke, jadi kayak gini contohnya. Ini X, kalau ini saya misalkan dengan X, ini 2, ini X juga. Jadi ini X, yang sebelah sini 2X gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tanda mutlak yang kanan dan yang kiri ini sebenarnya bersesuaian teman-teman, sehingga dapat kita operasikan gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, jadi kayak seperti kita mengoperasikan aljabar, itu kan harus bersesuaian, ini juga bersesuaian sehingga dapat kita operasikan. Oke, yuk kita kerjakan. Jawab. Kita tulis dulu ya, kita tulis ulang. Kemudian kurang dari 2 dikali X min 2 min 3 gitu ya. Ini oke. Jadi kita operasikan X min 2, ini dapat dari sini. Kemudian yang sebelah sini yang 2 dikali mutlak X min 2 ini pindah ruas teman-teman, pindah ruas ke seberangnya. Jadi min 2 mutlak X min 2 kemudian kurang dari min 3 gitu ya. Oke teman-teman, kalau X dikurang 2X hasilnya min X ya teman-teman. Jadi kalau ada mutlak X min 2 dikurang 2 mutlak X min 2 hasilnya adalah min mutlak X min 2 gitu, paham ya? Kayak X dikurang 2X hasilnya itu min X. Jadi kalau mutlak X min 2 dikurang 2 dikali mutlak X min 2 hasilnya adalah. Oke teman-teman, kalau sudah ini ya, jadi sisa hasilnya itu adalah min dikali X min 2 kurang dari min 3 ya teman-teman. Oke. Ini akan kita bentuk seperti soal pada nomor 1 tadi teman-teman. Jadi mutlak kemudian hasilnya itu angka ya, tapi di sini masih ada pengganggunya nih, pengganggunya ada minnya teman-teman ya. Jadi minnya ini tinggal kita operasikan dengan ruas yang sebelahnya ya. Jadi mutlak X min 2 kurang dari min 3 dibagi dengan min 1. Oke, jadi teman-teman, ini kan begini ya teman-teman. Jadi mutlak X min 2 kurang dari min 3 dibagi min 1. Ingat, kalau dia pertidaksamaan dibagi dengan minus berarti tandanya itu berubah jadi kebalikannya ya. Berubah jadi kebalikannya sehingga mutlak X min 2 itu yang awalnya kurang dari berubah jadi lebih besar dari min 3 dibagi min 1 itu hasilnya adalah 3 gitu ya teman-teman. Oke, kalau sudah ini udah mirip nih seperti contoh soal nomor 2 ya kan, lebih contoh soal nomor 2 tadi besar dari ya kan. Kalau dia mau mengerjakan besar dari artinya kalau ada mutlak X lebih besar dari P itu artinya ada 2, X lebih besar dari P atau X kurang dari min P. Oke, kita kerjakan yang X lebih besar dari P, berarti X nya X min 2 ya kan, lebih besar dari P, P-nya itu 3. Jadi X lebih besar dari 3 ditambah 2. X lebih besar dari 3 ditambah 2 itu 5. Gitu ya teman-teman. Atau
X kurang dari min P. X-nya itu adalah X min 2 kurang dari min P. P-nya itu 3, kalau dikali min berarti min 3. X kurang dari min 3 ditambah 2. X kurang dari min 3 ditambah 2 itu min 1. Sehingga nilai X yang memenuhi pertidasamaan mutlak X min 2 kurang dari 2 dikali X min 2 dikurang 3 adalah X lebih besar dari 5 atau X kurang dari min 1. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang pertidasamaan nilai mutlak beserta contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.